kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan hidup hari ini dan beribadah kepada Tuhan. Minggu 26 Juni 2022. Selamat ulang tahun kepada saudara-saudaraku yang diberikan kesempatan hidup 1 tahun lagi oleh Tuhan. Kiranya saudara sehat rohani dan sehat jasmani. Tuhan Yesus beserta kita. Amin. Hari ini kita akan mempelajari Mazmur 102. Mari kita berdoa mohon berkat Tuhan. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan memelihara kami sepanjang bulan Juni ini. Semua hanya karena kasih, setia, kesabaran dan kemurahan Tuhan.
Kami mohon ampun semua dosa salah kami kepada Tuhan dan sesama, sengaja ataupun tidak sengaja. Kami sadar diri, kami penuh dengan kesalahan dan kelemahan. Sebab itu kami juga mohon mampukan kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena kami membutuhkan pengampunan dari-Mu setiap hari. Mohon berkati kami dalam ibadah kami hari ini, supaya apa yang kami renungkan dari Mazmur 102 kami mengerti dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur karena Bapa, Engkau sungguh baik. Terima kasih karena Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-Mu dan Engkau sangat mengasihani kami. Kami mohon berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Mazmur 102. Saudara, dengarkanlah Alkitab bersuara dan mari fokus terima berkat Tuhan. Amin. Doa orang sengsara pada waktu ia lemah lesu dan mencurahkan pengaduhannya ke hadapan Tuhan. Tuhan, dengarkanlah doaku, dan biarlah teriakku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajah-Mu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku pada hari aku berseru, segeralah menjawab aku. Sebab hari-hariku habis seperti asap, tulang-tulangku membara seperti perapian. Hatiku terpukul dan layu seperti rumput, sehingga aku lupa makan rotiku. Oleh sebab keluhanku yang nyaring, aku tinggal tulang belulang. Aku sudah menyerupai burung undan di padang gurun, sudah menjadi seperti burung ponggok pada reruntuhan. Aku tak bisa tidur, dan sudah menjadi seperti burung terpencil di atas sotoh. Sepanjang hari aku dicela oleh musuh-musuhku. Orang-orang yang mempermainkan aku menyumpah dengan menyebut namaku. Sebab aku makan abu seperti roti, dan mencampur minumanku dengan tangisan. Oleh karena marah-Mu dan geram-Mu, sebab Engkau telah mengangkat aku dan melemparkan aku. Hari-hariku seperti bayang-bayang memanjang, dan aku sendiri layu seperti rumput. Tetapi Engkau, ya Tuhan, bersemayam untuk selama-lamanya, dan nama-Mu tetap turun-temurun. Engkau sendiri akan bangun, akan menyayangi Sion, sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya, sudah tiba saatnya. Sebab hamba-hamba-Mu sayang kepada batu-batunya, dan merasa kasihan akan debunya. Maka bangsa-bangsa menjadi takut akan nama Tuhan, dan semua raja bumi akan kemuliaan-Mu. Bila Tuhan sudah membangun Sion, sudah menampakkan diri dalam kemuliaannya,
sudah berpaling mendengarkan doa orang-orang yang bulus dan tidak memandang hina doa mereka. Biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Sebab Ia telah memandang dari ketinggiannya yang kudus. Tuhan memandang dari sorga ke bumi untuk mendengar keluhan orang tahanan, untuk membebaskan orang-orang yang ditentukan mati dibunuh, supaya nama Tuhan diceritakan di Sion dan Dia dipuji-puji di Yerusalem. Apabila berkumpul bersama-sama bangsa-bangsa dan kerajaan-kerajaan untuk beribadah kepada Tuhan, Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, "Ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Dahulu sudah Kau letakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tangan-Mu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah, Engkau akan mengubah mereka, dan mereka berubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak hamba-hambamu akan diam dengan tenteram, dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapan-Mu. Hari ini kita mempelajari Mazmur 102, judulnya doa minta tolong dan doa untuk Sion atau Yerusalem. Penulis Mazmur ini anonim, tapi ia adalah seorang yang mengalami sengsara, merasa sangat lemah dan lesu untuk menghadapi menjalani kehidupan. Ia sangat merasa sesak dan mengadu-ngadu kepada Tuhan. Nah, ini yang benar. Kalau kita susah, kita jangan mengadu mengeluh kepada yang lain karena akan mengecewakan, tetapi kepada Tuhan. Penulis Mazmur ini kehidupannya sangat menderita. Ia terpukul. Ia merasa layu, lemah seperti rumput. Tidak punya kekuatan. Sampai-sampai ia kehilangan selera atau tidak mau makan. Jadi depresi sangat berat ya. Ia mengeluh dengan keras, tapi dia mengeluh kepada Tuhan. Itu yang tepat. Ya, dia tidak mengeluh kepada orang atau apapun. Ya, dia mencari Tuhan. Dia sadar dia tidak punya kemampuan atau kekuatan. Dia tidak bisa tidur, insomnia. Dia dicela, dihina oleh banyak orang, terutama musuhnya. Ia juga dipermainkan dan disumpahi orang. Jadi dia nggak dianggap, dia dianggap enteng atau tidak dianggap. Hidupnya penuh dengan tangisan. Menghadapi situasi demikian, apa yang dilakukan penulis Mazmur ini? Dia berdoa mencari Tuhan. Dia mencurahkan pengaduannya bukan pengaduannya. Jadi lebih sekedar dari pengaduan, dia mengadu, menangis, menjerit, mencurahkan isi hatinya ke hadapan Tuhan. Dia berteriak kepada Tuhan, minta tolong.
Dia berseru-seru kepada Tuhan supaya Tuhan segera meresponi pengaduannya. Dia berasumsi bahwa penderitaan yang dialaminya karena Tuhan marah, Tuhan geram, Tuhan sudah mengangkat dan membanting dia, melemparkannya, terhempas. Ya. Dalam situasi dan kondisi, dilihat ya di ayat 13, penulis Mazmur ini tetap percaya loh kepada kuasa dan belas kasihan Tuhan. Bahwa kasih dan kuasa Tuhan itu kekal selama-lamanya. Melampaui segala situasi dan kondisinya. Dia percaya kuasa Tuhan itu lebih hebat dari masalahnya. Masalahnya besar, banyak, tapi Tuhannya lebih hebat, lebih berkuasa dari masalahnya. Amin. Lihatlah di ayat 14 dikatakan, dia percaya sampai tiba waktu dan cara Tuhan untuk menyayanginya. Haleluya. Jadi dia beriman, dia tetap percaya. Dia tidak kehilangan percaya kepada kasih setia Tuhan. Walaupun dia sangat susah, dia tetap percaya kepada kasih setia Tuhan. Itu kuncinya, saudara. Selanjutnya, dia percaya bahwa Tuhan akan membangunkan yang telah hancur, yang telah runtuh. Dan kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Maka bangsa-bangsa akan takut, akan hormat pada kemuliaan nama Tuhan. Sebab Tuhan berkuasa, Tuhan sanggup membangunkan, membangkitkan, merestorasi yang hancur dan runtuh. Ya. Dan dia tahu bahwa segala hal kebaikan-kebaikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena Tuhanlah yang berkuasa, karena Tuhanlah yang menolong, karena Tuhanlah yang memperbaiki, merestorasi. Manusia tidak ada yang mampu, dia tidak mampu. Sebab itu dia datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, menangis, menjerit kepada Tuhan. Dan dia tetap percaya Tuhan mampu, Tuhan berkuasa pada waktu Tuhan, sampai tiba waktu dan caranya, bahwa Tuhan akan menyayanginya. Tuhan akan membangunkan yang telah hancur, yang telah runtuh. Ya, dan dia mau kemuliaan Tuhan dinyatakan, supaya bangsa-bangsa, orang-orang akan takut, akan hormat pada Tuhan. Karena Tuhan mulia, karena Tuhan berkuasa, karena Tuhan baik. Kenapa? Sebab dia percaya, penulis ini percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan doanya. Doa orang yang hina, yang tidak dianggap sama siapapun. Tuhan akan mendengarkan doanya. Ya. Sebab Tuhan tidak memandang hina doa orang sengsara. Yakobus 5 ayat 16 berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi di dalam kesengsaraannya, penulis Mazmur 102 ini tetap hidup dalam kebenaran. Dia tidak menyangkal Tuhan, dia percaya kepada kasih dan kuasa Tuhan. Sebab itu dia percaya Tuhan pasti akan mendengarkan doanya, tidak memandang hina dia. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Ya. Dan itu perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu akan ditulis. Tujuannya agar bisa dibaca, dimengerti, dikenang, diceritakan oleh angkatan-angkatan atau generasi-generasi yang akan datang. Dan mereka akhirnya akan memuji-muji Tuhan, akan percaya kepada Tuhan, akan melayani Tuhan. Jadi penulis ini yakin dengan iman, bukan dengan apa yang dia lihat ya. Dia percaya, iman itu percaya tentang sesuatu yang dia harapkan. Bukti dari sesuatu yang belum dia lihat, tapi dia percaya. Dan iman itu tumbuh dari pengenalan akan firman Tuhan, akan pengalaman hidup bersama Tuhan. Dia percaya keturunannya, anak cucunya akan beriman kepada Tuhan, akan menyembah Tuhan. Wow, luar biasa ya. Dia tidak hanya pikirkan untuk dirinya ditolong Tuhan, tapi dia pikirkan anak cucunya, keturunannya akan hidup mengasihi Tuhan. Walaupun dia belum lihat, walaupun kelihatannya ancur-ancuran, tetapi dia beriman, dia berdoa, dia sungguh-sungguh percaya Tuhan akan tolong pada waktu dan cara Tuhan. Amin. Tuhan akan dipermuliakan.
Anak cucunya akan beribadah sungguh kepada Tuhan. Sebab, apa kata firman Tuhan ini? Tuhan baik. Sebab Tuhan peduli. Sebab Tuhan mendengarkan keluhan orang susah. Sebab Tuhan membebaskan orang yang terjepit dan yang seharusnya mati binasa. Dibunuh. Artinya tidak ada pengharapan. Tapi Tuhan mendengar dan Tuhan mampu membebaskan. Sebab Tuhan tetap sama, abadi, kekal dalam kuasa dan kasih-Nya. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun keadaan kita hari ini dan yang akan datang, ingatlah orang yang hidup dan mengasihi serta menaati firman Tuhan. Orang yang memiliki kualitas hidup sebagai hamba Tuhan, hidup kudus di hadapan Tuhan, akan diam dengan tenteram. Karena apa? Kasih karunia, lepas kasih karunia Tuhan menyertainya. Ketika kita harus menghadapi banyak kesulitan hidup, sangat sesak rasanya, keadaan kacau dan tidak berdaya, ingatlah Tuhanlah penghiburan dan kekuatan kita yang sejati. Tuhanlah sandaran hidup kita yang abadi. Karena itu, mari kita berseru pada Tuhan. Carilah Tuhan selalu selama Ia masih berkenan ditemui. Akuilah segala kelemahan kita, dosa kita. Akuilah masalah-masalah kita. Maka pada waktu Tuhan akan menyediakan kekuatan, akan memulihkan ya, dengan kekuatan yang baru. Mari kita letakkan, serahkan segala-galanya pada Tuhan. Mari kita mohon kemurahan Tuhan. Sebab hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Pertolongan manusia amat sangat terbatas. Penulis mengatakan dia seperti burung undan dan burung ponggok. Ini gambaran hidup yang sendu, hidup yang sepi, sunyi sendiri, terasing, ditolak dan terbuang. Saudaraku, semua manusia, masalah-masalah, bahkan hidup kita, bahkan langit dan bumi, Alkitab berkata akan berlalu, fana. Tapi kasih dan kuasa Tuhan tetap kekal selama-lamanya bagi orang-orang yang hidup mengasihi Tuhan. Karena itu saudaraku, mari kita hidup mengasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh hidup mengasihi Tuhan. Mari kita hidup bersungguh untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan berharaplah pada Tuhan saja. Karena hanya Ia yang berkuasa dan kekal. Dan hatinya murah hati, lembut, kasih-Nya kekal selama-lamanya. Syukur kepada Tuhan. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala situasi dan kondisi menguasai hati dan pikiran kita. Amin. Bapa, Kau setia. Dalam hadirat-Mu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau
sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan sudah menolong kami. Tuhan mengerti keadaan kami berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Melewati segala badai kehidupan, kami tetap percaya, tambahkan iman kami waktu percaya kami mulai goyah. Kami mau mencari Tuhan senantiasa. Selama Tuhan masih berkenan ditemui, karena Engkaulah sumber kekuatan, pengharapan, dan pertolongan kami. Bapa, Engkau mengerti masalah kami. Kami serahkan di bawah kaki salib-Mu, dan kami memandang kepadamu dan mohon hikmat, pertolongan, dan kekuatan.
Mohon berkat Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu supaya mereka mengasihi Tuhan. Juga mohon berkat Tuhan untuk anak remaja dan pemuda, mereka bertumbuh di dalam pengenalan dan kasih kepada Tuhan. Mohon berkat Tuhan untuk para wanita dan pria supaya kami disanggupkan Tuhan melakukan firman Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anak kami dan keturunan kami. Oh Tuhan, kami berdoa mohon berkat Tuhan untuk hamba-hambamu para pengerja Tuhan. Tuhan memberikan berkat rohani dan jasmani, sehingga hamba-hambamu tambah lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami mohon berkat Tuhan untuk bangsa negara kami, Indonesia, supaya hidup takut akan Tuhan, hormat Tuhan, sehingga Tuhan terlepas daripada hal-hal yang berbahaya, penyakit mematikan, dan juga Tuhan, korupsi, kolusi, nepotisme, radikalisme. Biarlah Tuhan menolong negeri kami, bangsa kami aman dan sejahtera karena pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami minggu depan kepadamu ya Bapa. Kami percaya Tuhan akan mengajari kami, menuntun langkah kami, supaya kami tidak jatuh karena dosa dan kebodohan kami. Tetapi kami boleh kuat dan menguatkan orang. Kami boleh diberkati dan menjadi berkat buat banyak orang. Kami mohon doa ini dengan percaya, sungguh-sungguh di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah tangan saudara, imani berkat ini datang dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah Bapa yang sempurna dan kekal bagi kita, doa syafaat Tuhan Yesus, dan pertolongan Roh Kudus itu bagi saya dan saudara, supaya hidup kita minggu depan hidup yang berkenan bagi Tuhan dan mempermuliakan namanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus mari kita katakan amin. Tuhan berkati saudara, tetap jaga prokes protap, semangat. Tidak ada